Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kata per kata. Profesor Amerika dan Profesor Azerbaijan heran, warga Malaides tidak mengutamakan bahasa Melayu Malaides, yang menjadi bahasa kenegaraannya. Tapi mengapa, para profesor-profesor Malaides sangat ingin sekali bahasa Melayu Malaides menjadi bahasa internasional? Sampai saat ini, Malaysia atau negeri Malaides, masih memiliki ambisi untuk menjadikan bahasa Melayu Malaides sebagai bahasa internasional. Berbagai upaya telah dilakukan, guna mewujudkan hal tersebut. Salah satunya dengan memasukkan bahasa Indonesia sebagai bagian dari bahasa Melayu. Sungguh aneh dan lucu sekali. Karena negara tetangga selalu saja ingin mengklaim bahasa Indonesia, walau bahasa Indonesia sudah menjadi bahasa ke-10 yang digunakan di UNESCO. Namun seorang profesor dari Amerika dan Azerbaijan, memberikan kritik bahwa, jika suatu negara ingin bahasanya diakui secara internasional, bahasa tersebut harus digunakan secara luas dan konsisten oleh seluruh warganya terlebih dahulu. Bahkan Profesor Amerika berkata, Malaysia jangan hanya mengirimkan buku, tetapi Malaysia juga harus mengirim tenaga pengajar. Dan kritik yang paling keras adalah, Malaysia juga harus menyiapkan dana, jangan hanya bergantung kepada negara lain, seperti halnya yang sudah terjadi, bahwa Amerika lah yang mengeluarkan dana untuk operasional dalam mendidik siswa untuk belajar bahasa Melayu Malaides. Harusnya Malaysia memenuhi segala kebutuhan pembelajaran, jika ingin meningkatkan peminat pengguna bahasa Melayu Malaides. Kritik ini menjadi tamparan keras untuk negeri Malaides, negara yang sombong yang merasa hebat, negara yang merasa memiliki tingkat kecerdasan tinggi, dan negara yang merasa kaya, namun tak mampu untuk memenuhi segala kebutuhan untuk meningkatkan kemajuan bahasa kenegaraannya. Dan mengingat warga Malaides, yang masih banyak yang enggan berbicara dalam bahasa Melayu Malaides, maka jangan bermimpi, bahasa Melayu Malaides menjadi bahasa internasional. Jadi kalau kita lihat penutur bahasa Melayu di dunia, ya, lebih 307 juta penuturnya. Lebih 307 juta penuturnya. Saya sangat bersetuju kalau kita nak jadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ASEAN. Tetapi persoalannya, adakah kita bersedia? Pertama, ramai dari kalangan rakyat kita sendiri pun tak boleh bercakap dalam bahasa kebangsaan. Kedua, banyak nama jalan, tempat penginapan dan sebagainya dalam bahasa Inggeris. Ketiga, ramai warga asing, bahkan pelajar-pelajar asing datang ke kita, ada yang sampai dah duduk 10 tahun pun masih tak boleh bercakap dalam bahasa kebangsaan. Keempat, realitinya ramai orang Melayu di bandar, orang Melayu elit yang lebih selesa berkomunikasi dalam bahasa Inggeris. Yang kelima, yang paling pelik, orang Melayu kita rasa teruja dengan orang Cina dan orang India, Malaysia yang boleh bercakap dalam bahasa kebangsaan. Kalau kita nak pergi jauh, kita kena perbaiki semua ni. Saya lihat kita sendiri pun tak serius untuk memartabatkan bahasa kita dalam negara ini. Bahkan ramai juga orang-orang Melayu yang tak bersetuju dengan gagasan ini. Ini sesuatu perkara yang aneh. Apa kata anda? Untuk mempelajari mana-mana bangsa secara keseluruhan, pertama sekali kita perlu menguasai bahasanya. Beberapa tahun yang lalu, saya ikut serta dalam konferensi Minda Islam orang Melayu di Malaysia. Dalam konferensi ini, seorang Melayu dari Amerika Serikat mengucapkan pidato mengenai tema tersebut dalam bahasa Inggris. Saya pun bertanya kepadanya, apakah Bapak berbahasa Melayu? Tidak, jawabannya. Bukankah kita sanggup berpikir hanya berkat bahasa? Bagaimana mungkin seorang tidak berbahasa Melayu tetapi membicarakan minda pemikiran Melayu? Di sini juga sering-sering kalau saya bertanya apa-apa kepada orang berbangsa Melayu, sering dijawab dalam bahasa Inggris. Tanya lagi, dijawab dalam bahasa Inggris lagi. Oleh karena itu, mari kita mulai mengantara bahasa Melayu dari dalam negeri. Jadi melalui kerjasama itu, kami juga mengadakan program bahasa Melayu sebagai satu bidang tetap dalam kurikulum di sana. Kami dapat dana lagi dari Kementerian Pendidikan untuk membuat kamus bahasa Melayu Inggris online selama 3 tahun.
kami dapat dana lagi dari Kementerian Pendidikan Luar Negeri Amerika untuk membawa mahasiswa yang belajar bahasa Melayu mengikuti program bahasa Melayu di Malaysia selama 2 bulan. Waktu itu saya selenggarakan di Pahang. Orang yang ingin melanjutkan pengetahuannya tentang Malaysia dan bahasa Melayu justru boleh mohon dana lagi dari Kementerian Pendidikan Luar Negeri Amerika. Okey, Amerika yang membiayai pengantarbangsaan bahasa Melayu, bukan Kementerian Luar Negeri atau Kementerian Pendidikan Malaysia. Paling meletak orang di Ohio kalau di Amerika, atau di Leiden kalau di Belanda. Ya. Jadi dana itu semua satu program yang sangat sukses. Sudah 3 orang yang belajar dengan saya, walaupun saya hanya di NIU selama 4 tahun 5 tahun. Orang yang belajar dengan sudah 3 orang ambil PhD tentang aspek budaya di Malaysia, ya kan? Tapi itu semua dana dari Kementerian Luar Negeri Amerika, Kementerian Pendidikan di Amerika, bukan dengan dana dari Malaysia. Saya sangat setuju kerajaan Malaysia yang harus keluarkan dana melalui kementerian yang sesuai untuk menyediakan beasiswa untuk mahasiswa yang mau belajar bahasa Melayu. Tidak seharusnya di Amerika memilih negara yang lebih kecil. Banyak negara di Afrika yang pasti akan mau datang ke sini untuk belajar bahasa Melayu. Saya sendiri menunggu bus di Kajang itu, jumpalah orang dari Burkina Faso dan sebagainya yang datang belajar di sini. Kerajaan Malaysia kalau ingin betul-betul melanjutkan atau maksud saya mengembangkan pengantarbangsaan bahasa Melayu itu bukan melalui setiap tahun ada simposium besar-besar dan sebagainya. Yang lebih penting lagi, ada program yang mantap dari berbagai bidang, dari berbagai kementerian untuk memajukan dan menarik orang untuk belajar bahasa Melayu di luar negeri. Dan mungkin belajar di Malaysia kemudian atau buat penelitian di Malaysia. Itu caranya di Amerika. Saya sendiri waktu buat penelitian di Indonesia untuk S3 saya, dananya semua dari Kementerian Pendidikan di Amerika. Saya hanya ingin merespon, membalas, mengangkat baliklah cerita tadi itu. Penguasa, saya lihat ada wakil negeri Belanda di sini. Dan dia boleh beritahukan bahwa semua buku yang dihadiahkan pada KITLV di Leiden sudah diserahkan pada perpustakaan dan tidak ada ruang baca Malaysia lagi. Kan dulu bertahun-tahun ada ruang baca buku-buku dari Malaysia, semuanya sudah diserahkan. Tidak ada profil Malaysia lagi di situ. Itu artinya kita harus ambil tindakan yang bukannya buku, yang bukannya keras, bukannya barang, bukannya hadiah untuk orang yang pernah jadi profesor lama, jadi kita lantik dia bagi dia kursi di Ohio kah atau di Leiden kah. Harus ada guru bahasa, harus ada penjagaan, harus ada pendidikan untuk guru bahasa. Jangan kirim lagi buku, kirim orang dan bawa orang kemari. Itu caranya untuk mengantarabangsakan bahasa Melayu. Bukan dengan banyak-banyak buku yang akhirnya diserapkan dan hilang dalam koleksi yang lebih besar, dan bukan dengan hanya menghadiahkan orang yang sudah berkhidmat di Malaysia, kita berikan dia 1-2 tahun di Amerika, di Belanda, di Jerman dan sebagainya. Tidak ada kesinambungan, ya kan? Tidak ada kesinambungan dalam semua projek seperti itu. So mungkin lebih baik saya tidak sambung lagi karena sudah habis waktu kah? Terima kasih. Seperti itulah negeri Malaides, yang selalu membangga-banggakan bahasa Melayu dan kehebatan kaum Melayu, namun semua itu hanya omong kosong. Bahasa Melayu Malaides serta kehebatan kaum Melayu Malaides hanyalah sebuah mimpi untuk mendunia. Para profesor Melayu Malaides harus sadar diri, tak perlu memikirkan untuk menduniakan bahasanya, lebih baik, usahakanlah terlebih dahulu di negeri Malaides, untuk dipergunakan oleh setiap warga di negeri Malaides. Cukup sekian video kali ini.
Terima kasih. Sampai jumpa lagi.